Pemirsa, pihak Peggy Setiawan menanggapi pengembalian berkas perkara Peggy, tersangka kasus pembunuhan Vina ke penyidik Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy berharap Polda Jawa Barat segera menerbitkan SP3 untuk membebaskan Peggy Setiawan. Keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina Cirebon, berharap agar Polda Jawa Barat mengeluarkan SP3 untuk pembebasan Peggy. Harapan ini disampaikan setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas Peggy ke penyidik Polda Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi menilai berkas belum lengkap terkait alat bukti dan fakta yang belum memenuhi unsur. Oleh karena itu, dengan alasan P18, kuasa hukum menilai bukti-bukti yang diajukan polisi untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka masih lemah dan Peggy harus segera dibebaskan. Ya, kalau dengan legowonya polisi mengakui bahwa bukti-buktinya lemah, kemudian dia dengan sadar mengeluarkan SP3, Ibu rasa itu adalah kemenangan buat seluruh bangsa Indonesia, dan juga pihak Polda atau institusi kepolisian akan sangat terhormat di mata masyarakat, karena memang dia dengan tulus dan menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan dan mengakui, meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Mungkin masyarakat akan memaklumi dan akan mengacungkan jempol kepada Polda Jabar. Ya, saya sih alhamdulillah saya senang dengan itu. Juga dari dulu juga saya sudah ngomong, karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu dan bukan anak saya pelakunya. Kemudian Ibu meyakini bahwa Peggy saat itu ada. Ya, Peggy saat itu juga lagi waktu kejadian tidak ada di tempat, Peggy lagi kerja di Bandung. Sebelumnya, penyidik Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas Peggy Setiawan dalam perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun, pihak Kejati Jawa Barat mengembalikan berkas itu ke penyidik karena dianggap tidak lengkap. Kejati Jawa Barat memberikan waktu 1 minggu kepada penyidik Polda Jawa Barat untuk melengkapi berkas-berkas tersebut. Cuma 1 berkas, Bu. Dari Cirebon, Jawa Barat, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengacara kini menjadi kuasa hukum bagi Ketua RT Abdul Pasren. Diketahui sebelumnya, Pasren masuk dalam pusaran kasus pembunuhan Vina dan Eki karena diduga memberikan keterangan palsu oleh salah satu keluarga terpidana pembunuh Vina. Razman Arif Nasution membenarkan bahwa dirinya dan sejumlah pengacara lain telah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum bagi Abdul Pasren. Razman juga memastikan bahwa Abdul Pasren tidak melarikan diri. Pasren tidak muncul ke publik guna mencegah upaya sejumlah pihak yang berusaha mempengaruhi kesaksian. Pernyataan ini langsung dibantah oleh Peradi. Mereka menegaskan tidak ada upaya mempengaruhi kesaksian Abdul Pasren. Kemana-mana. Jadi kalau sekarang ada orang beranggapan bahwa Pak Abdul Pasren diusir, Pak Abdul Pasren pergi, Pak Abdul Pasren melarikan diri, Pak Abdul Pasren dan anaknya bersembunyi, itu semuanya tidak benar. Kenapa? Karena beliau baik-baik saja, tetapi masalahnya kenapa tidak kami tampilkan ke publik? Menurut Pak Siswandi, kenapa? Karena kita tahu saat ini banyak sekali para saksi itu yang dicoba dipengaruhi, dalam tanda kutip diduga dibujuk untuk mencabut. Itu bukan itu yang mereka ucapkan. Sesungguhnya yang mereka ucapkan adalah mereka minta kepada Ketua RT Abdul Pasren untuk berkata yang sejujurnya. Sejujurnya tentang keberadaan dari anak-anak yang mengaku mereka menginap atau berada di rumah Pak RT, rumah kontrakan itu, di mana anak Pak RT yang bernama Kavi itu yang membukakan pintu dan mereka masuk bersama-sama. Mereka ingin mengklirkan itu. Jadi tidak ada pengaruh mempengaruhi, tetapi mereka ingin menyatakan hal yang sebenarnya supaya kasus ini terang benderang. Tim kuasa dari Peradi serta keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Setelah beberapa jam di gedung Bareskrim, polisi akhirnya menerima laporan dugaan kesaksian palsu Abdul Pasren, tim kuasa hukum serta keluarga terpidana.
Peradi sebagai kuasa hukum pihak keluarga terpidana serta sejumlah perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri Selasa siang. Kedatangan mereka untuk melaporkan keterangan palsu atau kesaksian bohong oleh Abdul Pasren, Ketua RT lokasi penangkapan para terpidana pada tahun 2019 lalu. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita. Padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak. Itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi, saya nggak mau ikutan. Setelah beberapa jam berada di Bareskrim, laporan tim kuasa hukum serta pihak keluarga terpidana akhirnya diterima polisi setelah sebelumnya ada beberapa bukti yang dianggap belum lengkap dan segera dilengkapi. Ya, betul, memang terkendala bahwa bukti-bukti kita ya ada yang kurang dianggap kurang lengkap lah gitu ya. Tapi atas kesepahaman akhirnya bukti yang kurang lengkap itu bisa dilengkapi besok atau lusa gitu. Oke, artinya dengan adanya surat ini artinya laporan sudah diterima ya Pak? Udah, ini udah sah, udah diterima dan nanti kita tinggal tunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak Mabes Polri. Atas laporan yang sudah disampaikan ke Bareskrim, pihak kuasa hukum dan keluarga berharap agar petugas melakukan pengujian kembali terhadap keterangan palsu dari Ketua RT, sehingga para terpidana yang ada di dalam jeruji bisa mendapatkan keadilan dan bebas dari segala tuduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pihak Polda Jawa Barat tidak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan 24 Juni lalu hingga sidang harus ditunda. Bagaimana perjalanan proses pengajuan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dan apakah akan terbentur oleh berkas perkara yang telah diserahkan ke Kejaksaan? Berikut kami hadirkan rangkumannya untuk Anda. Kepolisian ada apa? Kami menanyakan ke pihak penyidik ada apa? Apalagi yang akan dilakukan, apalagi yang akan diperbuat oleh Peggy Setiawan. Kasihan anak ini. Rekayasa apa lagi? Iya, rekayasa apa lagi seperti ini? Kalau seperti itu demikian semakin terang benderang ada desain dalam persoalan ini. Semakin jelas ini ada desain. Mau ditinggal, kami akan terus melawan persoalan ini ya. Kami akan membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan orang yang bersalah. Begitulah ungkapan kekecewaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah ditunggu-tunggu publik, sidang perdana pra-peradilan Peggy batal digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan Polda Jabar tidak hadir. Padahal, pengajuan sidang pra-peradilan Peggy ini telah melalui perjalanan yang cukup panjang. ...26 Mei 2024, ia ditangkap setelah polisi menyebarkan 3 DPO. Namun Peggy Setiawan alias Peron menjadi satu-satunya pelaku yang ditangkap dari DPO tersebut. Sisanya dianggap tidak ada karena kurangnya alat bukti. Usai penangkapan itu, pembuktian Peggy Setiawan sebagai pelaku oleh kepolisian diuji. ...31 Mei 2024, 3 rekan kuli bangunan tempat Peggy bekerja, Suharsono alias Bondo, Suparman, dan Ibnu, memberikan keterangan ke Ditreskrimum Polda Jabar bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi di Cirebon. Di bulan yang sama, Saka Tatal terpidana yang telah menjalani hukuman 3 tahun penjara mengaku menjadi korban salah tangkap. Ia juga tidak kenal Peggy Setiawan. Tidak hanya itu, Liga Akbar yang sempat bersaksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki justru mengaku tidak mengetahui sebenarnya penganiayaan dalam kronologi peristiwa. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, 11 Juni 2024, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan pun akhirnya digelar 24 Juni 2024.
Namun sayang, meskipun Majelis Hakim Eman Sulaiman dan tim kuasa hukum Peggy sudah datang, Polda Jabar tidak hadir alias mangkir dalam sidang pra-peradilan. Sidang pun akhirnya diundur hingga Senin 1 Juli 2024 mendatang. Di sisi lain, 20 Juni 2024 berkas perkara Peggy Setiawan telah dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan pada 24 Juni 2024, pihak Kejati Jabar mengembalikan berkas perkara P18 atas nama Peggy Setiawan ke penyidik Polda Jawa Barat karena dianggap tidak lengkap. Pihak Kejati Jawa Barat memberi waktu 7 hari kepada penyidik Polda Jabar untuk melengkapi berkas tersebut. Tim Liputan Ainus melaporkan.